Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Putri Dwijani dari kelas 5B dengan NIM 23. Saya ingin mempresentasikan UAS data mining yang telah saya kerjakan. Yang pertama, analisis data eksploratif. Diberikan sebuah dataset dengan menggunakan dua buah kategori untuk mempresentasikan permasalahan binary class classification. Kita lakukan analisis data eksploratif sekurang-kurangnya mendapatkan word frequency unigram, bigram, trigram, menampilkan dan menganalisis data menggunakan word cloud pada masing-masing kategori. Yang pertama ini, word frequency unigram. Unigram merupakan istilah dalam pemrosesan bahasa alami yang merujuk pada satu kata tunggal dalam teks. Code yang digunakan itu kita menggunakan fungsi print underscore top underscore ngrams yang bertujuan untuk menampilkan ngram kata dari suatu kumpulan kata dalam hal ini dalam bentuk negatif dan positif. Saya mengambil 10 kata tertinggi. Di sini bisa dilihat dari unigram negatif, kata paling tingginya itu anjing, dan dari unigram positif, kata paling tingginya itu yang. Selanjutnya, word frequency bigram. Bigram adalah pasangan dua kata yang muncul berurutan dalam teks. Kodenya sama seperti sebelumnya, bedanya dari yang sebelumnya itu, unigram itu satu kata, sedangkan bigram ini dua kata. Jadi bisa kita lihat di sini dari bigram negatif, kata yang paling banyak itu ada Viking anjing, dan dari bigram positif, kata yang paling banyak itu ada orang yang. Selanjutnya, word frequency trigram. Trigram adalah pasangan tiga kata yang muncul berurutan dalam teks. Kodenya sama seperti sebelumnya. Bedanya dari yang sebelumnya, kalau unigram satu kata, bigram dua kata, sedangkan trigram ini tiga kata. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini, dari trigram negatif, kita bisa lihat yang paling banyak itu Viking anjing persib, dan trigram positif paling banyak itu orang-orang yang. Selanjutnya, word cloud. Word cloud itu adalah representasi visual dari frekuensi kata-kata dalam suatu teks, di mana kata-kata yang muncul lebih sering akan ditampilkan dengan ukuran atau intensitas yang lebih besar. Code ini digunakan untuk membuat word cloud dari dataset dengan jenis ngram tertentu. Yang pertama ada word cloud unigram. Di sini saya memanggil fungsi generate word cloud untuk unigram positif dan negatif. Dari word cloud ini kita dapat lihat bahwa kata yang paling banyak diperbincangkan di unigram positif itu ada yang, dan, nya, orang, sedangkan unigram negatif itu ada anjing, Viking, Viking anjing. Selanjutnya word cloud bigram. Sama seperti sebelumnya memanggil fungsi generate word cloud. Dari sini juga bisa dilihat bigram positif yang paling banyak diperbincangkan orang itu ada orang yang, orang-orang, apa yang, sedangkan dari bigram negatif ada Viking anjing, anjing Viking, anjing persib. Selanjutnya word cloud trigram. Sama seperti sebelumnya memanggil fungsi generate word cloud sehingga keluar word cloud ini trigram positif dan trigram negatif. Kita masuk ke pre-processing. Berikut adalah implementasi dari fungsi cleaning text yang digunakan untuk membersihkan dan memproses teks pada suatu data frame, dengan fokus pada pembersihan teks, penanganan kata slang, dan penanganan negasi. Ini untuk pembukaan file slang untuk mendapatkan kamus slang dan digunakan dalam proses pembersihan teks. Ini untuk membuat stop words, lemmatizer, dan tokenizer dari modul TM. Selanjutnya membaca daftar kata slang dari file slang word dan membentuk kamus slang S berisi pasangan kata slang dan artinya. Ini untuk mengubah teks menjadi lowercase.
Selanjutnya, yang ini untuk menghapus baris data dengan teks yang menggunakan kata unavailable. Selanjutnya, ini untuk membersihkan teks menggunakan fungsi clean text dari modul TM. Berbagai tahap pembersihan dilakukan seperti penghapusan simbol, angka, dan kata-kata yang pendek. Selanjutnya, menangani negasi pada teks menggunakan fungsi heading negation, menghapus baris dengan clean text yang tidak mengandung teks, dan terakhir mengembalikan data yang telah diproses. Berikut ini implementasi dari fungsi data preparing and processing. Fungsi ini dapat digunakan untuk membaca, menggabungkan, dan membersihkan data statement negatif dan positif dari JSON, sehingga data tersebut siap untuk digunakan dalam analisis atau pemodelan sentimen. Ini membaca data sentimen negatif dari file JSON yang diberikan menggunakan JSON load. Dan yang ini untuk membaca data sentimen negatif dari file JSON yang diberikan menggunakan JSON load. Selanjutnya, normalisasi data JSON ke dalam data frame pandas menggunakan PD-JSON normalize. Selanjutnya, normalisasi data JSON ke dalam data frame pandas menggunakan PD-JSON normalize. Ini berguna karena data JSON mungkin memiliki struktur yang bersarang dan normalisasi membantu menghasilkan data frame yang rata. Selanjutnya, menggabungkan data frame dari data sentimen negatif dan positif menggunakan PD concat. Memilih kolom teks dan label dari data frame hasil penggabungan, memproses teks menggunakan fungsi cleaning text, membalikan data frame yang telah diproses, dan slang digunakan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya, dari file clean text kode ini adalah implementasi dari fungsi cleaning text yang bertujuan untuk membersihkan dan memproses teks dalam suatu data frame. Ini membuka file slang word untuk mendapatkan kamus kata slang dan digunakan dalam proses pembersihan teks. Selanjutnya, menentukan bahasa dan memuat stop words serta lematizer dari modul TM. Selanjutnya, membaca daftar kata slang dari file slang word dan menemukan kamus slang S yang berisi pasangan kata slang dan artinya. Selanjutnya, inisialisasi dan peraturan awal untuk mengukur waktu eksekusi menggunakan modul time. Ini pengolahan teks pada kolom teks dalam data frame, mengubah teks menjadi lowercase. Terus ini untuk menghapus barus dengan teks unavailable. Yang ini untuk mengaplikasikan fungsi cleaning text untuk membersihkan teks termasuk penghapusan simbol, angka, dan kata-kata pendek. Dan ini untuk mengaplikasikan fungsi heading negation untuk menangani negasi dalam teks. Selanjutnya ini untuk menghapus baris dengan clean text yang tidak mengandung teks. Ini untuk mengukur dan mencetak waktu eksekusi untuk melihat seberapa cepat proses pembersihan teks dilakukan. Ini untuk menyimpan data frame yang telah diproses ke dalam file JSON dengan nama data name. Dan terakhir, mengembalikan data frame yang telah diproses dan siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Fungsi ini secara keseluruhan digunakan untuk membersihkan teks pada kolom teks. Dalam suatu data frame, menangani kata slang dan negasi dan menyimpan hasilnya ke dalam file JSON. Selanjutnya, faktorisasi. Jelaskan terkait teori term frekuensi inverse dokumen frekuensi, pengertian TF dan IDF. Term frekuensi inverse adalah metode yang digunakan dalam pengolahan teks dan informasi untuk mengevaluasi seberapa penting suatu kata dalam suatu dokumen dalam kumpulan dokumen. Ini membantu dalam menentukan seberapa relevan sebuah kata dalam konteks tertentu.
Term frekuensi mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam suatu dokumen. Semakin sering kata tersebut muncul, semakin tinggi nilai term frekuensinya. Inverse document frekuensi itu mengukur seberapa unik atau pentingnya suatu kata di antara semua dokumen dalam kumpulan data. Kata yang jarang muncul di banyak dokumen akan memiliki nilai inverse document frekuensi yang tinggi. Dengan menggabungkan kedua nilai ini, TF-IDF memberikan bobot kepada kata-kata yang sering muncul dalam suatu dokumen, tetapi tidak umum di seluruh koleksi dokumen. Bobot ini membantu dalam menentukan kepentingan relatif suatu kata dalam konteks dokumen tertentu. Secara umum, semakin tinggi nilai TF-IDF suatu kata dalam suatu dokumen, semakin penting kata tersebut dalam mendeskripsikan atau menyatakan isi dari dokumen tersebut. TF-IDF sering digunakan dalam proses pengelompokan teks, analisis sentimen, pencarian informasi, dan pengelolaan dokumen. Vektorisasi menggunakan pendekatan TF-IDF. Matriks TF-IDF mempresentasikan dokumen sebagai vektor berdasarkan bobot TF-IDF setiap kata. Vektor ini digunakan sebagai fitur input dalam model klasifikasi. DF-min sebagai batas minimal berapa kali kata muncul. DF-min ini dibutuhkan agar kata-kata yang jarang muncul tidak dijadikan fitur, karena kata yang jarang muncul ini mengindikasikan kata tersebut bukanlah kata yang penting untuk dilakukan analisis atau digunakan dalam training model. Sedangkan DF-max itu digunakan sebagai batas maksimum berapa kali kata muncul. Dibutuhkan agar kata-kata yang dianggap terlalu sering muncul tidak dijadikan fitur. Contohnya seperti kata yang, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke modeling. Yang pertama ini ada support vector machine. Support vector machine ini mencari support vector pada setiap kelas. Support vector adalah sampel dari masing-masing kelas yang memiliki jarak paling dekat dengan sampel kelas lainnya. Pada contoh dataset, bola dan kotak di atas itu, di gambar ini, support vektornya itu adalah bola dan kotak yang dilingkari merah. Setelah support vektor ditemukan, SVM menghitung margin. Margin bisa kita anggap sebagai jalan yang memisahkan dua kelas. Margin dibuat berdasarkan support vektor, di mana support vektor bekerja sebagai batas tepi jalan atau sering kita kenal sebagai bahu jalan. SVM mencari margin terbesar atau jalan terlebar yang mampu memisahkan kedua kelas. Pada dataset bola dan kotak di atas ini, SVM akan memilih margin di sebelah kanan. Karena jalan atau margin pada gambar ini lebih besar daripada yang gambar di kiri. Oleh karena itu, gambar sebelah kanan disebut high margin classification dan gambar sebelah kiri disebut low margin classification. Next, feature engineering dengan pendekatan multi-word expression. Multi-word expression atau frasal multikata adalah sekelompok kata yang biasanya muncul bersama dan membentuk makna tertentu yang tidak dapat dipahami secara harfiah dari makna kata-kata individu. Multi-word expression melibatkan dua atau lebih kata yang berinteraksi untuk membentuk sebuah unit makna atau konsep tertentu. Contoh umum dari multi-word expression termasuk idiom, frasa tetap, dan ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus ketika digunakan bersama. Beberapa contoh termasuk membuang waktu, mendapatkan kembali, bertepuk tangan, dan mata uang. Pendekatan multi-word expression digunakan dalam fungsi handling negation untuk mengidentifikasi dan menangani negasi dalam teks. Selanjutnya, vektorisasi menggunakan TF-IDF. Vektorisasi term frequency inverse dokumen frekuensi adalah metode yang digunakan untuk mengubah teks atau dokumen menjadi representasi vektor numerik. Ini melibatkan dua langkah
Pertama, menghitung frekuensi munculnya setiap angka atau term frekuensi dalam sebuah dokumen. Kedua, mengalihkan nilai tersebut dengan inverse dari frekuensi dokumen di seluruh korpus untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang muncul jarang namun penting. Kita bisa lihat gambar ini, setiap baris sesuai dengan suatu dokumen atau sampel teks dalam dataset. Setiap kolom sesuai dengan suatu kata unik yang diekstrak dari data teks. Nilai numerik dalam matriks tersebut mewakili skor TF-IDF untuk setiap kata dalam setiap dokumen. Dikarenakan banyaknya kata dalam satu dataset, hasil TF-IDF tidak bisa memperlihatkan semua skor TF-IDF untuk setiap kata. Jika skor TF-IDF tinggi untuk suatu kata tertentu dalam suatu dokumen, itu berarti kata tersebut penting dalam dokumen tersebut, tetapi tidak umum di semua dokumen. Jika skor rendah, maka kata tersebut entah tidak penting dalam dokumen tersebut atau umum di semua dokumen. Selanjutnya, cross-validation. Ini hasil dari grid search cross-validation. Cross-validation adalah salah satu teknik yang digunakan dalam machine learning untuk mengevaluasi kerja model secara objektif. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa baik suatu model machine learning dapat umumnya digunakan dalam memprediksi data yang tidak terlihat. Bisa dilihat ini adalah hasil grade setelah di run. Selanjutnya ini kita menggunakan pdmelt untuk mengubah struktur data frame. Selanjutnya set tema atau gaya plot. Selanjutnya membuat box plot. Selanjutnya memasang batasan sumbu Y pada rentang 0,9 sampai 1. Yang terakhir menampilkan box plot. Kita bisa lihat dari gambar ini. Hasil analisis box plot pada grid search cross-validation menunjukkan bahwa variasi performa model yang luas berkisar dari 0,98% hingga 100%. Variasi ini menandakan bahwa kombinasi parameter tertentu memiliki pengaruh signifikan pada kinerja model. Rentang yang besar ini menunjukkan bahwa konfigurasi parameter dapat memberikan hasil yang sangat baik. Selanjutnya, matriks evaluasi dan interpretasi performa model. Matriks evaluasi umum meliputi akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Akurasi mengukur proporsi prediksi benar dari semua prediksi. Presisi mengukur proporsi positif yang benar dari semua instans yang diprediksi positif. Recall mengukur proporsi positif yang benar dari semua instansi yang seharusnya positif. F1 score memberikan keseimbangan antara presisi recall. Interpretasi performa model dapat dilakukan dengan melihat seberapa baik model dapat mengklasifikasikan instans positif dan negatif. Precision mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Dalam konteks ini, baik untuk kelas negatif maupun positif, precision adalah 1. Ini menunjukkan bahwa dari semua prediksi yang dibuat oleh model untuk kelas tertentu, semuanya benar. Recall mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi semua instans kelas positif. Dalam konteks ini, baik untuk kelas negatif maupun positif, recall adalah 1. Ini menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi semua instans kelas positif. F1 score adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Dalam hal ini, baik untuk kelas negatif maupun positif, F1 score adalah 1. Nilai ini menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall. Support menunjukkan bahwa jumlah instans dalam setiap kelas pada data uji.
akurasi adalah rasio prediksi yang benar, positif dan negatif terhadap total jumlah instans. Dalam hal ini, akurasi adalah 1 atau 100%, menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan semua instans dengan benar. Selanjutnya, makro average adalah rata-rata dari metrik-metrik kelas dan untuk setiap kelas secara terpisah. Dan weight average adalah rata-rata yang diberikan bobot berdasarkan jumlah instans dalam setiap kelas. Selanjutnya, ilustrasi model implementasi menggunakan API dari model yang terbentuk. Yang pertama, kita run code Python apps.py di folder code, sehingga yang keluar seperti ini. Selanjutnya, kita ambil yang HTTP 1270 ini, kita buka link di browser ini /docs, sehingga keluar seperti ini, dan kita masukkan key API yang terdapat pada folder.env ke dalam kolom value, lalu klik authorize. Selanjutnya, klik post yang berwarna hijau ini, isi user API string and user string dengan nama kita sendiri, dan isi teks dengan kalimat yang kita ingin cari label sentimennya. Di sini saya menggunakan teks bola itu sudah jelek karena terus dimainkan. Selanjutnya akan terlihat hasil analisis sentimennya dengan kalimat bola itu sudah jelek karena terus dimainkan. Hasilnya itu negatif. Negatif dengan skor positifnya itu 10,855 dan skor confidence-nya itu 89,144, yaitu tingkat kepercayaan atau keyakinan dari model terhadap prediksinya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari model yang terbentuk. Kelebihannya, presisi recall F1 score itu tinggi. Jadi model berhasil mencapai tingkat presisi recall dan F1 score yang optimal untuk kedua kelas positif dan negatif pada pengujian data. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu secara efisien mengklasifikasikan tweet ke dalam sentimen positif dan negatif. Yang kedua, akurasi sempurna. Dengan mencapai akurasi 100% pada pengujian data, model menunjukkan kemampuannya dalam membuat prediksi yang tepat untuk semua instans. Hal ini menjadi indikator yang kuat terhadap keefektifan model. Yang ketiga, konsistensi antar kelas. Pertimbangan kedua kelas, baik positif maupun negatif, menunjukkan metrik kinerja yang identik dan optimal. Ini mengindikasikan bahwa model seimbang dan tidak memihak terhadap kelas tertentu. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama itu kemungkinan overfitting. Keberhasilan model dalam mencapai skor sempurna pada pengujian data ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi overfitting terhadap data latihan. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk menilai kemampuan generalisasi model pada data baru dan belum terlihat, sehingga kinerjanya tetap optimal di dunia nyata. Yang kedua, evaluasi pada kelas tidak seimbang. Jika dataset tidak seimbang dengan jumlah instan yang signifikan lebih tinggi di satu kelas dibandingkan dengan kelas lainnya, perlu dipertimbangkan penggunaan metrik evaluasi tambahan seperti kurva presisi recall atau ROC-AUC. Hal ini bertujuan memberikan nilai yang lebih komprehensif terhadap performa model. Sekian presentasi UAS data mining dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.